Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Jule Ekspor. Di video kali ini kita masuk ke segmen Tanya Ekspor. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim melalui Instagram question box di komunitas Bisa Ekspor. Jadi kalau kalian yang pengen tanya, kalian bisa langsung follow komunitas Bisa Ekspor. Pantengin Instagram story-nya karena sebenarnya banyak banget question-question yang kita lempar ke teman-teman untuk kalian coba isi dan gue bakal ngejawabin di konten ini. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dari Edna Wulan. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dipersiapkan sebelum terjun ke dunia ekspor? Karena nggak ada experience sama sekali. Oke, gue ngejelasin di sini sebenarnya ekspor itu adalah gabungan dari keseluruhan pengalaman kalian dan dispesifikkan, ditajemin lagi untuk kebutuhan ekspor sendiri. Jadi kalau kalian yang udah pernah kerja di perusahaan sebelumnya, sebenarnya akan sangat-sangat terpakai ketika kalian masuk ke dalam dunia ekspor. Jadi balik lagi, bukannya kalian nggak punya experience. Even kalian yang baru lulus kuliah pun kalian sudah punya pengalamannya. Pengalamannya apa ya? Mungkin berorganisasi dengan teman-teman, mungkin negosiasi ketika lagi magang, dan lain sebagainya. Nah, cuman itu harus diperdalam lagi dan harus dilengkapi lagi dengan edukasi ekspor. Itu sebabnya gue bikin aplikasi komunitas Bisa Ekspor yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Jadi sebenarnya yang harus dipersiapkan adalah gabung dulu sama aplikasinya, belajar dulu di sana, dan kalian langsung bisa paham tentang bagaimana eksekusi bisnis ekspor itu sendiri. Jadi ketika belajar langsung turun ke praktek, karena sebenarnya teman-teman komunitas ini saling support satu sama lain. Jadi kalian bisa ketemu sama teman-teman di daerah kalian yang mungkin punya kesamaan visi yang sama gitu ya ketika pengen ekspor sebuah produk, dan kalian bisa cari teman-temannya semua di aplikasi itu. Pertanyaan kedua dari Ahmad D. Bro, masalah tentang brand nih men. Kalau supplier kita dari pabrik kan otomatis ada brand sama PT-nya, itu gimana ya? Jadi balik lagi, tadi gue udah pernah jelasin di video sebelumnya bahwa ada produk, ada perusahaan yang udah punya brandnya. Nah sebenarnya kalau misalnya bisa ekspor brand itu udah bagus banget. Cuman buat kalian yang eksportir pemula, gue tidak menyarankan untuk bisa langsung ekspor brand. Karena sebenarnya ini adalah pekerjaan berat yang kalian harus edukasi dulu si pembelinya bahwa oh brand ini tuh sebenarnya begini loh. Journey perusahaan ini tuh begini loh, brandnya tuh sebenarnya ada tuh tahun sekian loh. Ini sebenarnya importirnya biar dia tahu dan dia bisa beli dan dia bisa menceritakan hal yang sama di marketnya. Cuman kalau misalnya kalian adalah eksportir pemula, gue bilang mendingan jangan main di brand dulu. Cari pabrik lain yang mainnya di bahan bakunya dulu. Coba ekspor bahan bakunya dulu dalam kuota yang besar, kalian bisa dapat untung yang lebih banyak, baru dari situ kalian pikirin masuk ke dunia brand. Pertanyaan yang ketiga dari Natalius1299, gimana ya caranya biar mantap kerjasama dengan supplier meski kita nggak punya duit untuk DP? Jadi gini, kalian nggak harus punya duit untuk down payment ke supplier. Kenapa? Sebenarnya down payment itu bisa dibayarin dari buyer di luar negeri. Cuman yang kalian harus pahami adalah supplier ini harus bisa memberikan sebuah peluang atau kesempatan untuk kalian bisa bayar dua kali. Jadi down payment dulu 50%, sisanya 50%. Dan kalau misalnya kalian nggak punya uang bayar down payment di depan, kalian sebenarnya bisa kerjasama dengan supplier untuk bisa ambil foto-fotonya, ambil detailnya, dan kalian coba jualin dulu ke si pembeli di luar negeri. Dan nanti kalian minta down payment 50% dari si pembeli. Ketika uangnya masuk, kalian baru down payment kan ke pabriknya. Karena kalau misalnya belum ada down payment masuk dari pembeli, kalian juga nggak perlu kasih down payment ke pabrik, karena ngapain? Orang nggak ada orderan. Nah itu sebabnya harus terima dulu uang dari luar negeri, baru kalian bisa pakai uangnya untuk down payment ke si pabrik. Caranya kayak gitu. Pertanyaan yang keempat dari Roy Hana DF, biar supplier percaya untuk bisa kerjasama, selain kita pinter product knowledge, itu apa lagi ya? Jadi gini, biar supplier percaya untuk bisa kerjasama, selain lu pinter tentang produknya, adalah attitude. Jadi ketika lu punya attitude, lu punya sikap yang sopan, lu punya bilangnya apa ya, sikap yang baik, lu ramah sama dia, lu bener-bener ngomong itu nggak nyolot gitu ya, pasti supplier tuh mau kerja sama. Kasih dia pengertian bahwa lu ngejualin barangnya, lu bisa bawa barangnya ke luar negeri, dia bisa produksi jauh lebih banyak, dan lain sebagainya. Jadi selain lu punya knowledge, lu harus punya attitude. Makanya banyak yang bilang kalau orang pinter nggak punya attitude, percuma, nggak ada orang yang mau temenan sama dia. Lebih baik orang punya attitude tapi nggak punya knowledge, karena knowledge bisa dipelajarin. Jadi makanya kalian harus punya attitude yang baik dulu untuk kalian bisa coba kerjasama dengan supplier. Pertanyaan selanjutnya dari Mu_Alba. Wah ini titik-titik ya, panjang ya nickname-nya ya. Harga shipping lagi mahal, apakah ada solusi dari pemerintah? Sebenarnya untuk saat ini belum ada, karena kalau pemerintah mau subsidi, wow luar biasa ya, ratusan triliun rupiah yang harusnya disubsidi. Cuman tenang aja, kenapa? Karena sebenarnya negara-negara ini udah coba untuk pulih dari COVID, yang membuat negara-negara ini tuh udah mulai mencoba bertransaksi satu sama lain. Jadi karena kalau misalnya COVID terus-terusan, mereka juga nggak impor, mereka juga nggak ekspor, otomatis ekonomi negaranya jadi lemah.
Jadi saat ini udah mulai ada permintaan-permintaan yang bermunculan dari seluruh dunia, dan ini menyebabkan kapal itu juga udah mulai bergerak. Kalau kemarin kan kapal diem di satu negara tuh, karena kapalnya nggak bisa keluar, kapalnya nggak bisa masuk. Makanya dia nge-stuck, sampai akhirnya kita yang melakukan ekspor juga nggak ada supply-nya, kita nggak ada kapalnya, itu yang bikin harga jadi mahal. Tapi kalau nanti seluruh negara udah mulai bertransaksi, kapalnya juga udah mulai bergerak kembali dan harga pasti turun. Kalau estimasi gue di sekitar Juni tahun 2022 atau Juli 2022 harga shipping udah mulai normal. Pertanyaan selanjutnya dari Yohana Victoria. Pertanyaannya keren banget. Kalau di tempat saya minim pengepul atau pabrik hasil alam, gimana Min? Gini, sebenarnya kalian nggak perlu jadi pengepul. Kalau tempat kalian itu minim pengepul atau pabrik, bukan artinya nggak ada. Tapi kalian masih tetap ada pengepul atau pabrik di sana yang bisa diajak kerjasama. Kalau nggak ada sama sekali gimana? Ya udah, kalau nggak ada sama sekali, kalian coba melipir ke kabupaten lain atau kota lain yang dekat dengan daerah kalian, dan kalian ajak teman-teman komunitas bisa ekspor lainnya yang di daerah itu untuk kerjasama nyari supply. Jadi kalian nyari supply nggak sendirian. Nah, untuk cari teman itu ada di komunitas, kalian bisa buka di forum, kalian nanya, ada nggak di daerah sini? Pasti kan banyak yang jawab. Kalian bisa tukar-tukaran nomor handphone, dan kalian bisa coba kerjasama antar teman-teman di komunitas bisa ekspor. Kurang lebih itu dulu pertanyaan yang gue jawab. Nanti kita akan bacain pertanyaan lain di seri Tanya Ekspor yang lain. Dan harapannya ini bisa ngejawab dan ngebantu teman-teman semua untuk punya pandangan lebih luas terhadap dunia ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pantengin channel ini supaya channel ini bisa growing dan nyampe 1 juta subscriber di tahun 2022. So, stay tuned.